Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan 3 sapi dan 1 kambing yang suspek atau dicurigai terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. 3 sapi dan 1 kambing tersebut ditemukan bergejala dari hasil pengamatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Jateng. Kami sudah terhubung dengan rekan Eka Yulianti yang siap dengan informasi selengkapnya. Iya, baik Dea. Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang telah melakukan peninjauan lapangan terkait dengan ada wabah penyakit kuku dan mulut, penyakit mulut dan kuku atau PMK ini ke sejumlah peternak sapi dan kambing di Kota Semarang dan juga ke rumah pemotongan hewan yang ada di Kota Semarang. Dan ditemukan ada 3 sapi di Kelurahan Mangunsari, Gunung Pati, dan juga 1 kambing di Kelurahan Bubaan, Kecamatan Mijen yang dicurigai atau suspek penyakit mulut dan kuku ini. Namun 4 hewan tersebut belum dilakukan pemeriksaan laboratorium dan rencananya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang akan segera melakukan cek laboratorium untuk memastikan apakah hewan tersebut mengalami PMK. Dan Dinas Pertanian Kota Semarang juga melakukan antisipasi agar penyakit mulut dan kuku ini tidak merembah atau tidak menulari ke hewan-hewan yang ada di Kota Semarang, mengingat peredaran hewan atau penjualan hewan di Kota Semarang ini berasal dari beberapa wilayah yang ada di Blora, Pati, dan sebagainya, di mana wilayah tersebut berdekatan dengan Jawa Timur yang menjadi tempat endemi penyakit mulut dan kuku. Dan Dinas Pertanian dan Peternakan juga telah membentuk Satgas internal untuk memberikan sosialisasi kepada peternak dan juga pedagang ataupun penyuluh pertanian terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini, bagaimana cara pencegahannya dan juga penanganannya. Baru saja tadi pagi Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan sosialisasi untuk yang pertama dengan harapan mereka bisa melakukan penanganan apabila terdapat hewan ternak ataupun hewan ternak yang mengalami gejala mengarah ke penyakit kuku dan mulut. Dan Dinas Pertanian Peternakan Kota Semarang juga meminta peternak maupun RPH ini menyiapkan tempat isolasi untuk menempatkan hewan ternak yang mengalami gejala misalnya demam tinggi, kemudian terdapat air liur yang berlebihan, dan juga mengalami gejala-gejala yang lain mengarah ke PMK. Demikian, Dea. Baik, Tribunus terkait ini juga rekan Eka sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dispertan Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur. Berikut liputan lengkapnya. Selama ini yang hasil pengamatan kami ada beberapa yang sudah terdeteksi ya gejalanya. Yang pertama ada sapi di Mangunsari ada 3 dari 6 sapi yang ada di sana. Kemudian di Mijen itu kambing ada 1 dari 6 yang bergejala. Ini akan kita tindak lanjuti untuk di labkan. Kira-kira itu. Jadi antisipasi kita termasuk hari ini kita ke RPH supaya ternak-ternak yang nantinya dipotong di RPH juga dalam kondisi sehat. Karena kita juga tahu bahwa sapi-sapi dari RPH ini beberapa didatangkan dari wilayah-wilayah sekitar Pati, Rembang, Blora. Dan itu kan berdekatan dengan Jawa Timur. Sementara kita tahu bersama bahwa yang endemik itu kan ada di Jawa Timur. Kalau ternaknya yang terindikasi itu kemudian penanganannya apakah dipisah di tempat? Kalau yang ada yang bergejala, seperti tadi disampaikan oleh dokter hewan kami, bahwa itu akan dipisahkan dulu. Kalau bisa disembuhkan. Kalau memang tidak memungkinkan ya harus dipotong, tapi kan dengan cara-cara tertentu. Berarti di lokasi ini juga dibuat tempat karantina juga Ya, ya? tadi kan dari RPH sudah menyiapkan bahwa di sini ada ada kandang karantina dan juga akan dilakukan biosecurity secara ketat ketika ada sapi masuk ke lokasi ini.
wilayah mana yang perlu diwaspadai, Pak? Ya kalau yang diwaspadai sebenarnya selama ini yang ditetapkan Kementan baru di Jawa Timur. Tapi kan kita tidak tahu perdagangan hewan itu kemana saja karena masa inkubasinya kan 14 hari. Jadi bisa jadi belinya hari ini masih sehat, tapi 2, 3 atau sampai 14 hari kemudian baru bergejala. Ini yang harus kita waspadai kan begitu. Penyakit ini menular nggak sih untuk manusia? Penyakit ini tidak tergolong zoonosis, jadi tidak menular ke manusia. Manusia hanya sebagai vektor karier. Vektor karier itu artinya bahwa kalau kita berdekatan dengan sapi-sapi yang sakit, kemudian kita juga berdekatan dengan sapi yang sehat, ada kemungkinan sapi yang sehat itu bisa tertular juga. Pak, hasil lab nanti untuk mengetahui benar terkena virus itu atau enggak itu akan diketahui berapa hari kemudian, Pak? Nah ini kembali kayak kasusnya COVID yang lalu ya. Jadi bioveterinernya Jogja itu kan saat ini sedang digeruduk apa ya? Sedang full ya, sedang full. Kira-kira bisa berapa hari Mbak Rizka? Saat ini belum bisa dipasang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.